Sebelum nanti kita menganalisis mengenai dugaan pelecehan seksual, kita lihat lagi ini peran 7 tersangka obstruction of justice pemirsa, yang mana besok sidang etik akan kembali dilanjutkan. Ini dia mulai dari mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, sudah di PTDH, perannya memberikan perintah melakukan penghalangan penyidikan. Lalu ada mantan Karopaminal Propam Brigjen Hendra Kurniawan. Dia juga memberi perintah untuk lakukan penghalangan penyidikan, sidangnya belum dilakukan. Selain itu juga Kombes Agus Nurpatria, mantan Kaden Ropaminal, ini juga sama dengan melakukan perintangan terhadap penyidikan. Sementara untuk pergantian CCTV, AKP Irfan Widianto, saya revisi. Sidangnya juga belum digelar. Sementara itu pemirsa, Kompol Baikini Wibowo ini sudah di PTDH atau dipecat tidak hormat karena terbukti memindah, mentransmisi atau merusak CCTV. Bahkan juga mantan Kasubbak Audit Kompol Cuk Putranto pun juga sudah di PTDH atau dipecat tidak hormat, masih terkait perusakan CCTV. Selain itu ada AKBP Arif Rahman, sidangnya belum dilakukan, mantan Wakaden Ropaminal. Oke, mungkin sekarang pemirsa, saya ingin ke Pak Ito Sumardi dulu. Pak, kalau kita melihat beberapa kasus sebelumnya, bisa jadi ini juga sering dilakukan oleh penyidik menggunakan lie detector. Seingat saya 2013 pernah dilakukan untuk korban yang mengaku diperkosa, tapi ternyata juga tidak. Sekiranya hal ini bisa dilakukan untuk Ibu Putri tidak sih Pak? Mengingat ya mohon maaf ini Ibu Putri adalah istri jenderal, seperti apa Pak? Ya baik Mbak Caca ya. Kalau di dalam hukum pidana itu kan dikenal dengan alat bukti ya, pasal 184 KUHP. Itu kan alat bukti itu kan terdiri daripada yang tadi keterangan saksi-saksi ya. Kemudian ada salah satu keterangan ahli. Ahli ini yang dimaksud adalah dalam scientific crime investigation, itu ada yang namanya forensik, kedokteran forensik, balistik, inafis ya, sidik jari dan lain sebagainya. Tapi kalau penggunaan lie detector itu bukan bagian daripada SCI itu ya. Jadi di sini kenapa? Karena penggunaan lie detector itu juga tidak bisa kita paksakan kepada seseorang untuk digunakan. Dia punya hak menolak ya. Kenapa demikian? Karena akurasi daripada lie detector itu sampai saat ini belum bisa dijamin 100%. Dan itu tidak bisa dijadikan satu petunjuk bahwa orang tersebut mengaku atau tidak. Kan orang yang diperiksa tersangka itu mempunyai hak untuk dia mengingkari ya, itu diatur dalam KUHP ya, kalau tidak salah pasal 66 ya, bahwa dia itu bisa mengingkari untuk supaya meringankan perbuatannya. Dan orang-orang yang sudah ahli, yang sudah residivis, itu kalau pakai lie detector percuma tuh Mbak Caca, karena hasilnya ya dia berbohong tapi tetap saja dianggap bahwa dia tidak berbohong. Kemudian ada juga yang digunakan teknologi baru menggunakan hipnoterapi. Itu pun juga belum tentu akurat. Mungkin kita kalau lihat di televisi ada acaranya uyak-uyak ya, itu kan orang di bawah hipnotis, itu namanya hipnoterapi. Dan ini sebetulnya tidak bisa dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan yang di bawah sumpah. Itu hanya sebagai petunjuk saja, apakah memang betul itu dia berbohong atau tidak. Tapi kalau memang mau digunakan ya sah-sah saja, semua kewenangan dari penyidik dan tentunya harus persetujuan dari orang yang akan diberikan peralatan tersebut. Jadi itu tidak menjamin bahwa itu berhasil ya Mbak, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun pemberkasan yang atas keadilannya atau proistisia, dan mungkin di pengadilan nanti itu bisa menjadi masalah. Kira-kira mungkin Prof. Muzakir bisa lebih menguatkan untuk keterangan akademis ya Pak. Prof. Muzakir boleh ditambahkan, belum tentu berhasil, belum tentu Ibu Putri mau, dan belum tentu ini bisa menjadi referensi yang sah atau pembuktian yang sah. Prof, bagaimana? Ya, itu benar bahwa lie detector itu kan prinsipnya begini. Kan ada saksi ini. Saksi itu bohong atau tidak bohong ya. Jadi kalau saksi itu bohong tidak bohong itu pakai alat yang namanya tadi lie detector ya. Jadi bukan ini alat buktinya, itu bukan, cuma untuk menguji apakah keterangan saksi itu diberikan secara benar atau bohong ya. Jadi yang membuktikan di dalam perkara pidana itu keterangan saksinya. Sebenarnya kalau dalam kasus
pelecehan seksual yang sekarang bukan pelecehan seksual lagi, berarti dia adalah pemerkosaan. Itu letaknya bukan pada bohong dan tidak bohong. Kalau menurut pendapat saya, letaknya adalah apakah ada berkas atau apa namanya fisik tubuh yang bisa dianalisis oleh ahli yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah sebagai barang bukti dan sekaligus nanti akan diubah menjadi alat bukti. Jadi kalau itu tidak ada, ya saya harus menghargai bahwa polisi bisa menstop perkara itu, gitu ya. Karena memang itu tidak ada. Kalau ada, nah disitulah mulai muncul misalnya beberapa apa namanya istilahnya barang bukti itu bisa dipakai untuk diubah menjadi alat bukti dengan cara mengundang keahlian di bidang tertentu, gitu ya. Jadi kalau barang buktinya apa sampai hari ini tidak ada, ya. Barang bukti korban yang melakukan itu juga tidak ada. Semuanya tidak ada, gitu. Oke. Terus kemudian kalau ngundang ahli apa yang bisa menjelaskan itu? Nah, pertanyaannya adalah yang tadi dikutip oleh dari Komnas Perempuan tadi adalah itu adalah kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Sekali lagi tadi seperti yang dikemukakan Pak Tito tadi adalah tidak bisa bahwa itu bukan membuktikan bahwa dia menjadi korban perkosaan atau tidak, karena barang buktinya itu tidak ada yang bisa diubah menjadi alat bukti oleh ahli, begitu. Pak Ito, boleh dikomentari, Prof. Muzakir kan mengatakan di sini bahwa tidak ada visum. Kalau ahli juga ahli mana yang bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Ibu PC merupakan korban pelecehan seksual. Tapi kenapa seakan-akan ini belum ditutup ya, dari penyidik masih mengatakan bahwa Sambo melakukan pembunuhan karena pelecehan seksual. Bahkan juga diperkuat Komnas Perempuan. Pak Ito. Saya kira gini Mbak ya, mungkin kita dalam satu proses penyidikan itu tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan. Karena ada konsekuensi hukum ya. Kalau kesimpulan kita itu keliru, kemudian kita nanti digugat secara hukum, maka itu akan bisa menjatuhkan reputasi kita dan juga kita mendapatkan sanksi hukum ya, hukuman, apalagi seorang penyidik. Jadi penyidik ini tentunya harus berhati-hati karena ada dua kasus ya Mbak ya, atau kejadian yang ditangani oleh penyidik. Satu, kalau tertangkap tangan itu sudah tidak terbantahkan lagi kan, dan tertangkap tangan. Tapi kalau yang bukan tertangkap tangan biasanya dilakukan melalui segitiga pembuktian. Harus ada tersangka, harus ada korban, harus ada barang bukti. Nah, tadi disampaikan jelas oleh Prof. Mudakir, barang bukti ini kan berupa bekas-bekas ya. Apakah ada bekas, misalnya bekas itu kalau ada, mohon maaf ya, ada sperma, kemudian ada yang sesuatu yang bekasnya mungkin benda yang masuk atau bekas kekerasan, itu ada bekas. Tapi kalau bekasnya tidak ada, yang tidak dibuktikan melalui visum et repertum, siapa yang bisa menentukan bahwa terjadi kejadian itu? Nah, tapi ini kan sudah direkomendasikan karena kita untuk kasus ini kan dibantu dengan dari pengawas internal yaitu Komnas HAM. Komnas HAM kemudian mengakomodasi dari Komnas Perempuan. Ya boleh-boleh saja rekomendasinya, tapi penyidik kan menyakukan penyelidikan, ya beda penyelidikan dengan penyidikan. Kalau penyidikan itu sudah harus dikirim SPDP-nya ke Jaksa Penuntut Umum dan sudah ada unsur pidana yang ditemukan, ya disangkakan. Tapi kalau penyelidikan kan belum. Orang boleh saja berdalih apapun juga, tapi penyelidikan ini tentunya kalau kita mengejar batas waktu daripada pengajuan berkas ini, saya yakin penyidik-penyidik dari tim sus akan segera memutuskan apakah ada betul kejadian perkosaan di sana, supaya tidak menjadi tadi memperpanjang atau membuat perberkasan ini menjadi lama waktunya. Demikian Mbak Caca. Bang Saur sendiri seperti apa? Ya serba salah juga, penyidik menyimpulkan dengan terburu-buru juga nggak boleh karena bisa nanti menimbulkan konsekuensi hukum berkelanjutan. Tapi juga kalau ini kita gulir dugaan pelecehan seksual, terluka juga keluarga kalau memang tidak benar. Bagaimana Bang Saur? Makanya saya bilang agak lazim ya kalau kita lihat pemerkosaan itu di tempat yang agak umum ya, semua ada di situ ajudannya. Ya atau tadi Mas Ito sudah menyinggung yang agak lebih sensitif soal wanita ya. Kemudian apakah ada sperma dan lain sebagainya, kita juga tidak mau. Tapi kan kalau kita bicara hukum kan bicara fakta.
Tapi tadi Mbak Caca misalnya menyebutkan Iya. setidaknya ada 7 sekarang obstruction of justice. Yang saya tahu, nanti Mas Ito atau Prof. Junjakir, concern daripada Komnas Perempuan itu sebenarnya Mbak Caca itu kepada korban. Kepada korban. Ada seorang wanita, kemudian melahirkan seorang anak karena emang dia hak perempuan juga untuk berketurunan. Dan yang telah merawat anak ini, membesarkan dia, mengandung 9 bulan, menyekolahkan dia, kemudian tiba-tiba pas-pas mekar-mekarnya, kemudian dimatiin. Pernah nggak Komnas Perempuan kemudian berempati? Padahal tugas mereka itu dulu yang pertama gitu loh. Iya. Mereka, si ibu ini kemudian tidak lagi mengajar karena psikologisnya sangat labil. Kemudian saya bilang, tadi itu ada, karena kita kan saya bicara Putri, kan dia ikut merencanakan pembunuhan. Ada 7 orang sekarang ini. Bagaimana hak ajasi hidup anak-anak dan istrinya, saya nggak bicara perempuan nih. Kemudian juga bagaimana hak ajasi yang 100 orang terancam. Baik. Nah Mbak Putri, tapi dengan cara kebohongan seperti ini, akan ada lagi terancam hak ajasinya. Karena kemungkinan akan berpotensi untuk dibohongi. Nah oleh karena itu saya pikir, jangan juga begini sebagai terakhir Mbak Putri. Jangan karena misalnya dilaporkan kepada Komnas Perempuan, selalu Komnas Perempuan karena ini konsep gender, kemudian dia korban harus ditindaklanjutin. Nah menurut saya itu akan menyesatkan wanita-wanita yang jujur, wanita-wanita yang agung, wanita-wanita yang betul bertanggung jawab, karena merepresentasikan Putri Chandra ini yang sudah terang benderang ditetapkan tersangka sebagai perencanaan pembunuhan. Saya pikir itu nggak fair. Itu akan mencederai daripada wanita-wanita yang lain juga, Mbak. Baik, terima kasih Bang Saur. Kita tunggu dan kita terus kawal bagaimana kasus ini akan bergulir. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Prof. Muzakir. Kita tunggu proses selanjutnya. Besok ada sidang kode etik pemirsa untuk tersangka obstruction of justice lainnya.